Jamaah, Yeay. oh jamaah. Yeay. Lillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dermawan yang disukai Allah, berarti ada dermawan yang enggak disukai Allah ya Masya Allah ya. Kok bisa? Makanya nih nanti kita akan bahas nih guru ya. Nah sebelumnya kita akan lihat dulu nih ada cuplikan seperti ini orang Arab mengajarkan untuk menjadi dermawan. Kita sikapi. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه هو الحبيب الذي Langsung pengen. Juga guru kita kalau lagi di sana tuh bagi-bagi permen, bagi-bagi coklat. Iya, jadi kayak apa ya, mengajarkan anak-anak untuk melakukan hal yang sama Guru ya. kita masih Guru kecil yang juga. mana tuh? Yang masih Ayo. kecil juga. Baik, alhamdulillah ini gini guru. Tadi guru bilang dermawan ini yang disentuh adalah jiwa. Nah berarti kalau misalnya ngomongin masalah jiwa dari kecil harusnya udah dipupuk. Gimana caranya menumbuhkan jiwa anak-anak kita untuk jadi dermawan guru? Silakan. Masya Allah, tabi guru Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Habib Ali, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 254. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Ayat-ayat tentang kedermawanan ini memang banyak sekali Allah Subhanahu wa taala torehkan di dalam Al-Qur'an sehingga mau tidak mau orang yang senantiasa dekat dan juga mau untuk membaca Al-Qur'an, berinteraksi dengan Al-Qur'an akan terpupuk jiwanya menjadi seorang yang peduli terhadap orang lain. Berarti Al-Qur'annya membekas pada dirinya sehingga dia mau peduli terhadap orang lain. Lalu bagaimana seorang orang tua mengajarkan anak yang masih kecil, yang masih kertas putih tadi, kertas kosong tadi menjadi sosok yang dermawan. Ada beberapa penjelasan dari para ahli yang sangat-sangat mengenal tentang jiwa anak kecil. Mereka memperhatikan bagaimana anak kecil ini yang pertama mereka adalah peniru ulung atau mereka pasti menjadi pecontoh yang terbaik. Dia akan mencari contoh yang terbaik. Maka sudah kami jelaskan sedikit tadi sebelum comeback bahwasanya orang tua yang melakukan kedermawanan itu otomatis membuat anaknya penasaran. Setelah anak ini penasaran, maka sang orang tua wajib mengerti, menjelaskan kepada anak tersebut bahwa nak, uang, harta yang kita miliki memang bisa membeli apapun tapi tidak bisa membeli kebahagiaan. Uang, harta yang kita miliki sendiri tanpa kita bagi terhadap orang lain itu bisa membeli barang apapun yang kamu inginkan. Uang yang kau miliki bisa membeli mainan tapi tidak bisa membeli kebahagiaan sebagaimana bahagianya ketika engkau berbagi mainan terhadap orang lain. Maka mengajarkan kepada anak dimulai daripada diri sendiri menjadi contoh. Yang kedua menurut para ahli parenting ataupun ahli tentang bagaimana cara berpikir anak-anak, ketika sang anak ini menjadikan orang tuanya contoh, maka perlu untuk dilibatkan juga mereka. Dilibatkan seperti apa? Kita baru saja lihat video yang barusan tayang bahwasanya ini kan yang berbagi sebenarnya orang tuanya. Orang tuanya menyediakan makanan tapi yang disuruh nganterin adalah anaknya. Masya Allah, ada tradisi mungkin di Jakarta ataupun di daerah lain ada sebelum lebaran tuh bagi-bagi hampers kah atau bagi-bagi kado terhadap tetangga, maka libatkan anak. Coba anak yang diajarkan ataupun diminta, nak minta tolong bawain ke tetangga nak, minta tolong bawain rumah kakak ini, minta tolong bawain rumah om ini, tante ini, subhanallah. Maka dengan melibatkan mereka ini menanamkan contoh yang terbaik ke dalam diri seorang anak. Yang ketiga, banyak orang tua menurut para ahli
Banyak orang tua yang ketika anaknya minta sesuatu langsung dikatakan jangan, nggak boleh. Misal sang anak mengatakan mama mau es krim, mama mau es krim. Maka kata para ahli jangan langsung mengatakan tidak boleh, tapi ajarkan kepada anak, kakakmu juga mau es krim loh nak, adekmu juga senang dengan es krim loh nak. Ayo coba ajak kakak, ajak adek. Subhanallah. Jadi ketika mengajak mereka ataupun mengajarkan untuk mengajak orang lain menikmati apa yang dia bisa nikmati, dengan seperti itu bisa menanamkan jiwa kedermawanan terhadap seorang anak. Yang keempat, dalam Islam kita diperkenalkan ataupun diberikan senjata yang paling ampuh. Apa itu? Senjata adalah doa itu sendiri. Maka bukan hanya kita mengajarkan lewat keteladanan, tapi ada doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak kita. Ada doa yang diajarkan oleh guru kita, Allahumma barik lana fi auladina. Ya Allah, berkahilah kami dan berkahilah daripada anak-anak kami. Wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Ya Allah, bimbing mereka untuk senantiasa taat padamu, warzuqna birrahum. Berikan kami rezeki dari berbaktinya mereka terhadap kami. Artinya apa? Mengajarkan anak ini agar dia dermawan terhadap orang tuanya. Mau nanti berbakti kepada orang tuanya, warzuqna birrahum. Berikan kami rezeki dari berbaktinya anak-anak kami ini. Boleh untuk seluruh jamaah mengamalkan daripada ayat doa tadi untuk apa? Untuk menjadikan anak-anak ini punya jiwa yang dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau berbagi terhadap orang lain, tidak pelit terhadap orang lain dan juga tidak pelit terhadap keluarganya sendiri. Karena kadangkala ada orang yang subhanallah kalau terhadap orang lain luar biasa, tapi ternyata kepada keluarganya sendiri kurang. Maka dikatakan ajarkan dengan menjadi contoh dan teladan, ajarkan dengan cara melibatkan mereka, ajarkan dengan cara buat mereka tahu perasaan orang lain, dan yang keempat jangan lupa untuk mendoakan mereka. Wallahu taala alam, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari para orang tua yang mungkin anaknya lebih banyak daripada kami. Yes, artinya dicontohkan ya. Dicontohkan paling bagus Iya, sudah. kalau pakai omongan doang nggak ngefek biasa anak-anak guru ya. Subhanallah. Itu dicontohkan langsung nempel, Masya Allah. Terima kasih guru ilmunya. Siap. Dan baik, kita sekarang masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Baik, udah di Instagram kita udah ada lagi nih Dimas83 _Kurniawan. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya ke Ustadz Maulana? Oh langsung ke guru kita nih ya. Saya ada temen, dia orangnya dermawan sekali walaupun dia itu beda agama. Nah, beda agama sama kita. Tapi selalu memberikan bukan kepada anak yatim. Yang mau aku tanyakan bagaimana statusnya di akhirat? Nah, gimana Ustadz? Apakah dia otomatis tetap masuk ke surga? Bisa masuk ke surga katanya. Mohon izin tanpa Silakan. mencampuri agama, silakan. Kasih banyak Bang Ali, Ustaz Bani dan Ustaz Sam. Kepada semua jamaah dimanapun berada, Masya Allah tabarakallah, kebaikan yang senantiasa ditularkan. Bagaimana dengan orang yang dermawan tapi agamanya bukan muslim? Maka secara garis besar dikatakan, seandainya Thomas Alva Edison itu adalah muslim, wish, banyaknya pahalanya itu. Setiap orang ngaji dia dapat pahala. Tapi ternyata dia enggak dapat pahala, tapi dapat manfaat. Banyak manfaatnya, dapat kemuliaan, namanya tercatat dalam sejarah, namanya harum, dimuliakan karena kebaikannya. Jadi orang non muslim, jikalau dia dermawan, dia berbagi, langsung kontan dikasih. Tapi bukan di akhirat, tapi di dunia. Sekali lagi, dikasihnya di dunia. Maka kalau ditanya bagaimana posisinya di akhirat, mohon maaf kita tidak, kan beda agama. Jadi di agamanya dia, di agamanya non muslim itu pasti dia diberikan satu poin juga, ada beberapa poin tersendiri. Tapi kami di dalam Islam, kami berbicara tentang agama Islam. Jadi yang beragama Islam jikalau bersedekah pahalanya sekian sampai di 700 kali lipat. Nah, sementara non muslim kalau dia bersedekah dia akan mendapatkan kedekatan dengan manusia. Kemuliaan, kebaikan atas apa yang dilakukannya. Karena jangan berkata begini, gak usah kau bersedekah, gak ada pahalanya. Tidak seperti itu konsepnya. Kalau ada orang berbuat baik, jangan dihalangi. Bisa jadi kebaikan yang dia lakukan itu menghadirkan hidayah buatnya untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan halangi orang untuk mau berbuat baik. Iya. Tidak melihat kalau ada yang menyumbang,
non muslim pun boleh. Ya. Di masjid yang di pesantren kami kadang-kadang non muslim cukup menyumbang Jadi selain dapat manfaatnya ya. manfaatnya. Masya Allah. Sehingga kita bilang kalau mau belanja apa-apa di situ aja. Dia Iya. suka nyumbang di masjid itu. Dengan ada seperti itu jadi sayang, jadi cinta, jadi saling paham ya Iya, guru ya. Baik, terima kasih ilmunya guru. Masya Allah. Kita lanjutin lagi yuk, ada di Instagram lagi nih. Dari @verasoniawantika. Oke, assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung kepada Ustadz Bani. Wah, panjang amat ini pertanyaannya ya. Walaupun saya orangnya tidak mampu, tapi saya suka sedih melihat orang lain yang lebih kesusahan dari saya. Ya, waktu itu saya melihat ada seorang pengemis membawa anak dan anaknya tersebut nangis ya, karena lapar. Akhirnya saya ajak mereka untuk makan sampai teman saya berbisik kepada saya, gimana sih kamu bayar makanan mereka? Buat kamu aja makan susah katanya. Oh ini temennya nih ngasih tahu gitu ya. Apakah baik kepada orang lain pasti akan dipermudahkan sama Allah. Tapi kenapa banyak orang yang memiliki pemikiran sebaliknya. Jadi istilahnya kok sempet-sempetnya mikirin orang sementara kita aja dalam keadaan susah gitu loh. Nah ini barometernya gimana guru, silakan. Mohon izin guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Bang Ali dan guru-guru kami dimanapun berada. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kita berinfak atau berbagi itu tidak harus nunggu kaya. Karena kalau kaya dulu banyak harta baru berbagi repot urusannya ya. Jadi jarang orang atau sedikit yang bisa berbagi. Itu karenanya dalam surat Al-Lail ayat 5 sampai 7 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Adapun orang yang a'ta, suka memberi, wattaqa, dan dia bertakwa, wasaddaqa bil husna, dia membenarkan adanya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasanu yassiruhu lil yusra, maka kelak akan kami mudahkan menuju yang mudah. Jadi ada orang itu gampang ketemu yang gampang. Baru kemarin mudah, udah mudah lagi. Kok hidupnya enak banget, mudah terus ya? Kenapa? Karena dia tadi suka a'ta, wattaqa. Nah di situ tidak disebutkan apa yang diberikan, berapa jumlahnya. Sehingga ini menunjukkan bahwa berbagi atau memberi itu bisa dilakukan oleh semua orang, siapapun dia. Saya punya harta, berikan dengan harta. Sedikit, nggak masalah, sedikit pun dibalas oleh Allah. Saya nggak punya harta, saya punya waktu, berikan waktu. Saya nggak ada waktu, tapi ada tenaga, berikan tenaga. Saya nyumbang ide, saya nggak punya semuanya, kecuali doa, doakan. Semua yang bisa kita berikan, berikan. Maka itu adalah bagian dari kita membantu saudara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, rasa khawatir, takut, was-was. Ini kalau saya ngasih orang, saya sendiri bagaimana ya? Nanti bagaimana ya? Nanti bagaimana? Akhirnya dia jadi pelit, jadi nahan-nahan hartanya itu. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, itu adalah bisikan syaitan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Baqarah 268 itu, kata Allah, inna syaitan ya'idukumul faqra. Setan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran. Maksudnya kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di adalah setan membisikkan kepada kita kalau kita ngasih ke sini, ngasih ke situ, nanti kamu jadi kurang hartanya, nanti kamu gak dapet ini, nanti kamu makan aja susah, nanti kamu buat lebaran gimana, nanti kamu ngasih THR bagaimana. Dan seterusnya, kita dibisiki rasa khawatir-khawatir itu sehingga orang kemudian jadi enggan untuk memberi. Karena dia pikir, ngapain buat orang, buat saya aja belum ada gitu. Maka Rasul pernah menasihati kepada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala arda wa ardaha, la tuki fayuki alik. Jangan kamu tahan-tahan, nanti ditahan juga untukmu. Apa maksudnya? Kata Ibnu Battal, kalau kita nih nahan-nahan, ada orang lagi membutuhkan tapi kita mikir, ntar aja dah. Itu nanti bisa menyebabkan jatah rizki yang mestinya Allah berikan kepada kita jadi tertahan tuh. Masya Allah. Maka kalau ada orang yang kita lihat inilah sedang butuh, berikan sudah. Tapi saya juga butuh Ustadz, saya juga terbatas. Berikan semampu kita, nanti Allah akan bukakan yang lebih banyak, maka dia akan turun kepada kita. Masya Allah. Maka itu beberapa salaf ya, ulama salaf itu diantaranya Hasan al-Basri, beliau mengatakan setiap kali ada pengemis, mohon maaf, ada orang miskin yang datang meminta kepada beliau, langsung diucapkan marhaban biman yahmilu zadi ilal akhirah bighairi ujrah. Selamat datang wahai orang yang akan membawa bekalku ke akhirat tanpa bayaran. Masya Allah, luar biasa. Dia menganggap setiap ada orang yang meminta kepadanya itu adalah orang yang siap bantuin kita bawa duit itu ke akhirat dan nanti akan diberikan kepada kita. Karena pada hakikatnya setiap kita memberi itu kan akan balik ke kita.
Maka Rasul SAW mengatakan setiap manusia tidak melewati satu hari kecuali 2 malaikat turun. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumfiqan khalafan. Ya Allah, ini orang berinfak ganti ya Allah. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ini orang pelit nih, nahan-nahan terus bikin rugi, bikin bangkrut. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, luar biasa. Terima kasih guru ilmunya ya. Mudah-mudahan lebih termotivasi lagi untuk jadi orang dermawan. Nah, sekarang para dermawan siap-siap nih. Ada informasi yang penting ya dari Ustadz Maulana. Yo ya. Yang dermawan siapin handphonenya sekarang disiapin. Oke. Ada. Iya. Mumpung masih bulan Ramadan, apalagi nih hari Jumat. Jumat terakhir bulan Yes. suci Ramadan. Nih CT Arsa Foundation terus berupaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah terbaik dengan cara scan Qris. Ya, Qris. Qris. Ya. QRIS. Nih di bawah ini udah ada ya. Ya, Kita sini. masih tunggu ini ya. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. Yuk. Yuk. Ayo. Aduh, berkah ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah.